seakan dunia milikku saja. Semua terasa indah, hadirmu, dirimu, anggaplah sudah kisah hidupku. Halo semua, semangat pagi buat semua sahabat saya, sahabat Diralji dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, khususnya sahabat Pioneer Network ya, dari Sabang sampai Merauke, maupun juga sahabat-sahabat yang belum bergabung dengan Revolusi Kripto Pioneer Network dimanapun berada. Dan juga saya mau menyapa sahabat Pioneer yang ada di Malaysia, Singapura, juga ada di India ya, itu mereka belakangan setia menonton ya. Kalau Malaysia sih sering menonton ya. Sila kasih komen teman-teman di Malaysia biar kita tahu teman-teman di Malaysia apa kabar di sana. Boleh kasih komentar ya di video-video saya. Terima kasih sudah setia menonton setiap video yang saya hadirkan di channel ini. Semoga bermanfaat buat semua. By the way, semoga teman-teman selalu diberikan sehat, selamat, dan always happy, terutama dalam penantian kita yang sudah sekian lama ini, sekian tahun ini ya teman-teman. Ini kalau tidak terasa ini sudah 5 tahun ya guys. Ini saya bisa bayangkan teman-teman yang klik petir dari 2019, wow, sangat setia. Nah, orang-orang seperti inilah ya, yang setia dan tetap yakin itu yang perlu diberi penghargaan besar ya. Ya, penghargaannya besok ya, Open Mainnet Global yang kita tunggu selama ini. Sementara ini wah besok ya guys, sudah tanggal 14 Maret. Di Amerika tanggal 14 besok ya guys. Sekarang baru di Indonesia sekarang 14, tapi besok ini baru 14 waktu Amerika. Ya, kita tunggu apa yang terjadi besok. Ya teman-teman, berarti besok Jumat ya, sampai bulan Juni tanggal 28 ya. Teman-teman tahu tanggal 28 Juni itu juga selain hari P-Day kedua ya. P-Day kan pertama kan tanggal 14 Maret ya, lalu kedua tanggal 28 Juni. Teman-teman tahu itu tanggal apa juga? Itu tanggal kelahirannya Elon Musk guys ya. Mungkin belum ada yang belum tahu ya, saya kasih tahu itu tanggal kelahirannya Elon Musk. Lalu apa hubungannya dengan Pioneer Network ya? Teori konspirasi lah, teori cocokologi gitu ya. Ini Elon Musk ada di belakang Pioneer Network juga ya. Apalagi teman-teman tahu Nicholas sudah memberikan statement bahwa dia sebenarnya waktu dulu proyek awal Bitcoin, Nicholas Kokalis itu sudah terlibat di dalam proyek Bitcoin. Wah, ini juga ngeri juga ya. Jangan-jangan ya, bukan jangan-jangan, ini sudah ada yang bilang sih, jangan-jangan yang namanya Satoshi itu adalah Nicholas Kokalis sendiri. Wah. Jadi seorang Nicholas itu sudah ada sejak Bitcoin proyek awal-awal ya. Jadi jangan ragukan lah ya. Sekarang beliau bikin Pioneer Network ini kalau masih diragukan ya kebangetan ya teman-teman. Oke, kita kembali ke topik di mana video ini teman-teman ada beberapa isu yang mau saya share ya. Isu ini bukan gosip ya teman-teman, tapi ini isu. Bahasa Inggris itu artinya statement atau sesuatu yang keluar ya, atau berita gitu ya. Ya, bukan gosip ya. Isu ini yang muncul baru beberapa hari ini, dan saya akan sampaikan semua karena ini saya pikir sangat penting ya teman-teman, buat seluruh Pioneer Network. Karena kita sekarang ibaratnya sudah naik kapalnya itu sudah hampir sampai ke tujuan ya teman-teman, yaitu pulau impian kita, yaitu Open Mainnet Global. Kita harus sampai dengan selamat teman-teman ya, jangan sampai kita jatuh di tengah jalan, tenggelam di tengah jalan ya, gitu guys. Itu misi saya, makanya setiap informasi yang penting saya ingin sampaikan di video-video saya gitu ya guys. Nah, ini ada yang pertama yang saya mau sampaikan teman-teman. Ini saya baru baca ada screenshotan dari teman saya, dari rekan saya, tentang pencairan ya di Jakarta. Nah, ini chatnya seperti ini teman-teman. Selamat sore Pak, ini Pak, saya masukkan ke daftar pencairan ya. Apa mau ikut yang Jakarta? Karena saat besok pencairan harus datang. Iya Mbak, bila pencairan saya akan pulang. Oh ya, itu dana dari mana Mbak? Dana apa syaratnya? Nah, lalu dibalas lagi besoknya. Dari Pi, syaratnya sebagai pionir, dan kebetulan ini yang wilayah Klaten sudah dibentuk admin. Kemudian saya daftar list untuk referral saya. Kapan kira-kira cair Mbak? Nah teman-teman,
Ini yang pertama saya mau sampaikan, saya sudah tutupi nama-namanya jadi ini aman ya, yang terkait dengan ini saya tidak sebutkan nama ya. Tapi yang saya mau sampaikan, saya nggak tahu pencairan seperti apa, tapi yang jelas ini bukan kok dari core team ya. Karena dari Pi Network sendiri belum ada pencairan, belum ada nilai koinnya, belum diumumkan open mainnet globalnya. Tapi misalnya ada berita seperti ini, ada pencairan dan harus datang ke Jakarta. Saya hanya mau wanti-wanti ke teman-teman ya, teman-teman dimanapun berada, hati-hati ya, karena jika teman-teman percaya dengan ini, jadi sebenarnya sederhana teman-teman. Teman-teman hanya satu, percaya saja kepada core team dan berita-berita yang dari core team ya. Seandainya ada isu atau gosip atau ada berita pencairan, tidak dijamin benar teman-teman. Jadi itu bisa jadi jebakan Batman. Contohnya gini, misalnya teman-teman besok percaya sama isu pencairan ini, lalu teman-teman ke Jakarta, atau sebelumnya pasti sudah mendaftar dulu ya. Nah, ketika mendaftar, hati-hati teman-teman, jangan pernah memasukkan sandi wallet Anda ya. Karena saya pernah dengar ya, ini juga kebetulan dari teman saya di Klaten. Di Klaten itu saya pernah bicara di video sebelumnya, pernah ada kejadian seorang seniornya itu minta ke seluruh member-membernya, saya dengar itu jumlahnya ada 100 orang membernya, atau bukan juga bukan member juga, pokoknya ada di sebuah komunitas di Klaten, itu diminta semua sandi walletnya dengan alasan untuk keamanan Bapak Ibu semua, saya simpen sandi walletnya. Nah, alhasil semua kasih, dan karena percaya ya sama orang ini ya, mungkin dia selama ini dekat atau dianggap senior ya. Tapi alhasil suatu saat si orang ini nih menghilang tanpa jejak. Lalu nasibnya bagaimana ya? Nasibnya orang-orang 100 orang ini ya bahaya, karena ketika ini besok sudah bernilai, itu dompetnya orang-orang ini pasti bisa diambil begitu saja di browsernya si pelaku ini, si oknum ini. Nah, artinya apa? Teman-teman jangan pernah memasukkan apapun, memberi apapun sandi walletnya ke siapapun, baik itu orang maupun platform apapun ya, demi keamanan Anda ya. Apapun alasannya, mau alasan testnet kayak mau alasan apapun, jangan pernah kasih sekarang ini ya. Dulu saya pernah ya teman-teman masukin ya, semoga itu aman ya. Tentang aman apa enggaknya nanti kita bahas di topik selanjutnya setelah ini ya. Tapi yang jelas yang pertama ini adalah obrolan tentang ini. Jadi hati-hati teman-teman, jangan pernah percaya pada sesuatu yang memang itu bukan dari core team, dan jangan pernah masukkan atau menulis atau memberikan sandi walletnya ke siapapun ya, dan masukkan juga di platform apapun, jangan pernah ya. Karena saya bilang di awal tadi, kita sudah hampir sampai di open mainnet global. Jangan sampai nanti Anda semua tenggelam ketika open mainnet global malah dikejar ya. Itu yang pertama teman-teman. Lalu yang kedua teman-teman, ini buat teman-teman yang belum melakukan verifikasi terhadap Pi Network-nya, khususnya ini teman-teman ya, ini ada tulisan how do you want to verify your account. Nah, ini ada dua yang diminta, verifikasi nomor telepon atau verifikasi Facebook. Artinya apa? Kedua ini penting dan wajib Anda kerjakan, terutama untuk member-member baru ya, Pi Network baru. Ini wajib dikerjakan dulu ya. Nomornya itu, nomor handphonenya diverifikasi dulu ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang merasa kesulitan, kok gagal terus verifikasi nomor handphone, teman-teman bisa baca di deskripsi cara manual verifikasi nomor handphonenya. Baca di deskripsi video, saya masukkan ke situ ya, cara verifikasi secara manual nomor handphone. Lalu yang kedua, Facebook. Nah, kalau teman-teman lupa sama Facebooknya, sandi Facebooknya, lebih baik teman-teman bikin sandi Facebook yang baru atau bikin Facebook yang baru. Karena ada kejadian seperti ini teman-teman. Dia verifikasi Facebook di handphone yang satu, lalu suatu saat handphonenya itu hilang atau rusak, sehingga dia harus ganti ke handphone yang kedua, handphone baru. Nah, masalahnya ketika dia mau verifikasi Facebook, di handphone barunya itu harus ada Facebooknya. Dan masalahnya lagi, dia lupa sama sandi Facebooknya, jadi dia nggak bisa masuk. Nah, daripada itu terjadi, daripada ini ya teman-teman bikin Facebook baru aja, baru teman-teman catat sandi Facebooknya ya, baru teman-teman verifikasi Facebooknya untuk mengantisipasi hal tersebut teman-teman ya. Jangan sampai nanti malah bikin install di Pi Network di handphone yang baru, malah nggak bisa masuk juga
Karena apa? Karena nggak bisa masuk ke Facebooknya. Tapi ada cara lain, yaitu masuk lewat nomor handphone. Nah, nomor handphone lebih enak karena ketika Anda masukkan nomor handphone itu bisa diverifikasi saat itu juga, ya, dengan catatan handphone Anda aktif, ya, dan Anda harus punya pulsa minimal 10.000 lah, ya, karena harus SMS kodenya itu butuh biaya kurang lebih 3.000 atau 5.000 gitu, ya teman-teman. Jadi intinya ini wajib Anda lakukan segera, ya teman-teman. Lalu yang topik ketiga, oh ya, saya sebelum masuk ke topik 3 saya mau menyampaikan juga. Ini buat handphone yang punya support atau fasilitas sidik jari, ya itu harus Anda segera aktifkan buka walletnya dengan menggunakan sidik jari, ya. Tapi bagi handphone yang tidak punya sidik jari, tidak ada fasilitas sidik jari, ya kalau bisa sih Anda usahakan beli handphone yang ada sidik jari. Karena ini penting teman-teman. Ini ketika Anda buka wallet kan masukin sandi frasa wallet. Kalau Anda sudah mengaktifkan sidik jari, itu kapan-kapan next time Anda bisa buka wallet pakai sidik jari. Dan ketika misalnya sandinya itu hilang, yang sudah mengaktifkan sidik jari itu nanti sandi walletnya bisa ditampilkan lagi, guys. Ya, jadi penting sekali sidik jari itu. Jadi ketika Anda sudah mengaktifkan sidik jari, itu sandi walletnya yang hilang itu bisa dimunculkan kembali. Tapi seandainya Anda punya handphone dan sudah ada fasilitas sidik jari tapi Anda tidak aktifkan ketika buka wallet, di suatu saat misalnya sandi walletnya hilang, nah itu repot. Karena Anda tidak bisa memunculkan sandi wallet itu karena sidik jarinya belum diaktifkan. Gitu teman-teman. Jadi penting sekali ya mengaktifkan segera sidik jari ketika membuka wallet. Karena kan ketika membuka wallet kan ada dua option tuh, dengan cara masukkan sandi frasa atau membuka dengan sidik jari. Nah itu Anda klik yang membuka dengan sidik jari, lalu otomatis dia aktif sidik jarinya. Oke teman-teman. Lalu poin yang selanjutnya yang ketiga, ini berhubungan dengan keamanan platform teman-teman ya. Keamanan dari sebuah platform untuk keamanan semua pionir ya teman-teman. Ini ada statement dari core team ya teman-teman. Jadi ini saya baca di akun Twitternya Pi Network Crypto Investigator ya teman-teman. Dia bilang new update from the Pi Network project pada tanggal 20 Maret. Dia akan memindahkan dari Pi Wallet dari URL wallet.pi ya teman-teman. Itu pindah atau berubah menjadi wallet.pinet.com. Nah ini teman-teman, ini untuk seluruh komunitas aplikasi atau seluruh pionir ya, akan juga pindah otomatis besok menggunakan pinet.com. Jadi tidak lagi menggunakan wallet.py yang seperti terdahulu ya teman-teman. Nah ini Manage Portfolio Update ini tujuannya satu, untuk mengamankan akun Anda ya. Secure your account for KYC and migration to the mainnet. Jadi tingkat keamanan menjelang Open Mainnet Global ini sangat-sangat menjadi prioritas bagi core team teman-teman. Jadi dia mungkin sudah pernah terjadi ya sebelumnya ya, bahwa wallet.pi itu pernah disalahgunakan atau apa, sehingga ada korban yang merasa koinnya hilang atau apa gitu ya. Jadi saya menyampaikan di sini juga pada sebuah platform, saya tidak sebutkan nama platformnya teman-teman, yang terdahulu pernah melakukan testnet, pernah membuka testnetnya, dan sudah banyak ribuan orang melakukan testnet di platform Anda. Dan di situ sudah ada ketika memang sih betul waktu kita melakukan testnet itu masih P-test ya. Jadi kita seolah-olah belanja menggunakan koin P-test kita, tapi kan itu tetap membuka wallet kita saat melakukan testnet. Cuman memang waktu itu ketika kita memasukkan sandi wallet itu berubah dari link platform tersebut berubah menjadi wallet.py. Dan kita semua menganggap itu aman karena wallet.py itu kan dari core team. Ya. Tapi ada kekhawatiran dari ribuan orang di Indonesia dan masih mempertanyakan sampai sekarang apakah koinnya aman. Nah, mungkin dengan alasan itu ya teman-teman, berdasarkan mungkin juga core team mendapatkan laporan dari beberapa orang pionir di Indonesia bahwa ada platform yang sudah melakukan testnet dan membuka sandi wallet
pionir ketika melakukan testnet. Walaupun itu sudah berubah menjadi wallet.p, mungkin ada laporan ya teman-teman. Sehingga core team menindaklanjuti dengan merubah URL-nya jadi wallet.pinet.com. Bisa jadi ya. Karena saya pernah dengar memang sudah ada yang melaporkan ya berdasarkan kekhawatiran dari ribuan orang bahwa koinnya akan hilang, dan bukannya tanpa dasar, karena sudah beberapa orang yang sudah melaporkan dari beberapa kota koinnya hilang, guys. Entah bagaimana ceritanya koinnya hilang ya, puluhan koin pun hilang ya. Jadi banyak spekulasi apakah itu di hacker atau di apa, tapi dari situ muncul kecurigaan ketika melakukan testnet itu memasukkan sandi walletnya. Nah itu teman-teman. Siapapun platform itu, siapapun Anda, saya tidak sebutkan nama platformnya, tapi jika memang itu Anda melakukan dengan sengaja ya siap-siap saja Anda akan mendapatkan seragam berwarna orange ya teman-teman ya. Dan saya dengar dari Madura ini juga siap beberapa bis ya, 10 bis lebih datang ke IT-nya ya, di grup gitu ya. Kalau memang betul-betul koinnya pada hilang besok ketika open main global, wah itu kata teman saya itu urusannya nyawa, itu hati-hati ya. Tuh, karena ini koin Pi ini adalah aset masa depan kita. Jangan diutak-atik ya, jangan nggak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Itu adalah harta masa depan kita gitu teman-teman ya. Ini warning juga buat selain buat platform ya, sebagai pelaku yang membuka testnet ya, maupun warning juga buat semua pioneer supaya tidak sembarang lagi sekarang ini untuk tidak memasukkan sandi walletnya ya gitu. Ini untuk keamanan kita semua gitu ya teman-teman. Dan ini lalu poin yang kelima teman-teman, ini berhubungan dengan ini juga, mungkin terkait juga, tapi ini dari sebuah platform, saya tidak sebutkan mereknya atau nama platformnya, tapi sudah saya coret juga ini nama-namanya sudah saya coret sehingga saya tidak menjelekkan platform tertentu ya teman-teman. Kalau Anda tahu ya platformnya ya Anda simpan saja dalam hati ya, tapi ini sudah saya coret. Intinya adalah ini berhubungan dengan proses bayar. Ya, ini saya bacakan ya. Saat ini ada di mode mainnet. Wow. Wah. Ini platformnya menyatakan dirinya sudah open mainnet nih, sebentar lagi nih. Tidak di mode mainnet. Wah, berarti kalau di mode mainnet berarti sudah bisa belanja dong. Tapi dia bikin peringatan seperti ini, teman-teman. Saat ini kami telah melakukan transaksi secara real menggunakan Pi Network sebagai alat tukar semua produk di platform ini. Pendataan akan tercatat dan terekam di database kami dan di blockchain Pi Network. Harap pelajari baik-baik dalam penggunaan dan pembayaran Pi Network sebelum Anda melakukan transaksi menggunakan sebuah platform. Anda dilarang melakukan transfer langsung ke wallet pengembang. Memang nggak boleh ya. Memang walletnya pengembang itu ya nggak boleh memang gitu. Dari platform ini, seluruh kerugian dan tanggung jawab sepenuhnya adalah atas kesadaran Anda. Ya kan? Bahasanya ini seperti bahasa jebakan Batman ini, teman-teman. Bagi yang melanggar dan segala bentuk penyalahgunaan proses di platform ini akan kami tindak dengan hukum yang berlaku sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Palembang, 14 Maret 2024. Berarti hari ini dong. Direktur IT-nya namanya itu saya coret. Mengetahui CEO PT-nya saya coret juga namanya. Nah, di bawahnya nih yang ngeri teman-teman. Ketika Anda klik setuju berarti Anda memahami peraturan yang terikat dan siap melakukan transaksi untuk melanjutkan proses. Anda setuju untuk melanjutkan proses bayar. Nah ini teman-teman, saya warning teman-teman semua di seluruh Indonesia, dimanapun berada, demi keamanan akun Anda. Saya tidak menyebutkan platform ini ya. Intinya hati-hati jangan klik ini ya teman-teman, karena kalau Anda klik ini Anda berarti sudah setuju. Dan jika ini Anda sudah setuju, jika besok Anda koinnya hilang, secara hukum Anda tidak bisa menuntut karena apa? Anda sudah setuju. Gitu guys. Nah, ini kalau buat saya sih statement jebakan Batman ini guys. Ya. Dan Anda perlu lihat di atas tuh, bagian atas ya. Itu ada di linknya itu teman-teman, itu ada segitiga kuning, itu tanda seru tuh, segitiga kuning itu artinya warning. Tapi kalau dalam bahasa core team ini namanya unverified. Artinya ini link belum terverifikasi teman-teman. Platform ini belum terverifikasi.
apapun Anda menerjemahkannya, intinya kalau belum terverifikasi ya berarti belum connect langsung dengan core team. Jadi hati-hati teman-teman. Ini masa depan Anda ya di Pi Network yang sudah klik petir bertahun-tahun itu akan lenyap begitu saja jika Anda salah langkah gitu guys. Jadi teman-teman kalau lihat dari tulisan ini ya, statement dari platform ini ya teman-teman ya. Bagi yang melanggar dan segala bentuk penyalahgunaan proses di platform ini akan kami tindak dengan hukum yang berlaku itu ya. Terus ada lagi nih, seluruh kerugian dan tanggung jawab sepenuhnya adalah atas kesadaran Anda. Wah, ini teman-teman, ini statement ini sebenarnya yang menjadi korban itu Pioneer apa platformnya teman-teman kira-kira? Kalau misalnya ada kerugian, kira-kira yang menjadi kerugian kan pasti kan Pioneernya dong, bukan platformnya dong. Ya nggak sih? Ini saya kasih gambaran sederhana nih. Misalnya sebuah platform itu adalah tempat kolam renang. Ya, dia membuka kolam renang. Ayo dibuka kolam renang di sini. Bagi yang tenggelam itu bukan tanggung jawab kami, gitu ya. Atau bagi yang berenangnya nggak bener nanti akan kami hukum, akan kami kenai sanksi hukuman. Nah, gitu teman-teman. Artinya apa? Jika Anda masuk ini ya teman-teman ya, kerugiannya platform apa sih? Ini kan nggak ada. Menuntut Anda apa gitu kan? Justru yang berbahaya itu Anda sebagai pionir. Ketika Anda besok melakukan transaksi, koinnya hilang, mereka nanti bisa tutup, mereka bisa lepas tangan kayak gitu loh. Bahasanya kan seperti itu teman-teman. Jadi aduh ini bahaya ya guys. Intinya teman-teman terjemahkan sendiri dari bahasa saya. Intinya saya hanya kasih warning ya. Saya tidak sebutkan nama platform, saya tidak sebutkan nama orang, tapi teman-teman bisa terjemahkan sendiri gitu ya, supaya teman-teman aman ya. Karena waktunya sudah menghitung hari, jadi jangan sampai teman-teman tenggelam dan tidak bisa menikmati apa yang teman-teman sudah kerjakan selama ini. Gitu guys. Nah, apalagi jika platform itu teman-teman di awalnya bilang mendukung GCV, Global Consensus Value Cina, yaitu $314,159, lalu ujung-ujungnya sekarang ini tidak mendukung GCV ya. Jadi kita sebenarnya kalau kita lihat prosesnya perjalanan, kita harus lihat itu sebagai apa ya, satu hal yang bisa kita pegang. Jadi kalau misalnya lihat berarti ya jangan percaya teman-teman ya. Kalau Anda setia mendukung GCV dari awal ya harus setia sampai ujung. Ya, itu namanya perjuangan teman-teman. Tapi ketika sebuah platform bilang di awalnya dia GCV, lalu sekarang dia malah jualnya misalnya $100, ya berarti dia apa teman-teman? Ujung-ujungnya jadi penyerok dong. Misalnya gini, Anda setuju barter di platform ini, harganya $100 satu koin P-nya. Tiba-tiba besok open mainnet global, harganya benar-benar terjadi GCV Cina 314,159. Anda gigit jari dan platformnya seneng banget dong. Anda menangis, dia tertawa gitu kan. Artinya apa ya, ujung-ujungnya tukang serok juga. Kalau tukang serok harusnya dari awal ya tunjukin aja dirinya tukang serok gitu loh, biar gentle ya. Jangan di awal yang ngomong GCV sekarang nggak GCV gitu kan guys. Terus kalau misalnya itu terjadi dulu Anda menuntut, ya menuntut gimana, kan Anda sudah klik tanda setuju ya, Anda nggak bisa menuntut gitu kan. Makanya itu be smart ya teman-teman, be wise. Jangan lakukan apapun yang nanti Anda bisa sesali di kemudian hari. Ya, itu teman-teman paling yang bisa saya sampaikan di video ini. Intinya ini adalah sebuah edukasi, sebuah kepedulian dari saya dan teman-teman yang lain ya, untuk saling mengingatkan ke seluruh pionir ya, buat Anda semua sahabat, supaya tidak salah langkah gitu teman-teman ya. Jadi kita seperti saya bilang bertahun-tahun yang lalu, kita harus saling menjaga ya. Tidak hanya menjaga kekompakan, tapi kita juga saling menjaga pionir-pionir lain supaya tidak jatuh. Karena kita semua kan sedang melakukan perjalanan panjang dari awal 2019 sampai sekarang ya. Jadi jika ada yang jatuh, kita angkat, kita bawa, kita bopong ya. Kita intinya saling menjaga teman-teman yang lain. Gitu guys. Semoga video ini menginspirasi dan silakan diberi like dan di-share jika ini bermanfaat. Dan bagi yang belum subscribe, silakan bantu channel ini untuk menjadi lebih berkembang. Untuk subscribe dan klik tombol loncengnya supaya setiap notifikasi Anda semua tahu video-video terbaru dari channel DRLG ini. Demikian guys, seperti biasa saya akan temani teman-teman dengan lagu saya. Semoga lagu ini menghibur, dan dengarkan teman-teman ya lagu-lagu saya di Spotify, di Reso, atau di semua medsos ada ya.
Semoga bisa menghibur hari-hari teman-teman. Demikian guys, video kali ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap jaga sehat. Bagi yang sakit semoga cepat sembuh. Sehat selalu, semangat selalu, and always happy. Bye. Oh, temani aku, temani hidupku.